Di episode sebelumnya, diceritakan kalau Sui Ying dan yang lainnya telah berkumpul kembali di Akademi Changfeng untuk bersiap mengikuti ujian kultivasi suci yang akan diadakan sebentar lagi. Walaupun di sana juga sempat terjadi konflik akibat ulah ketua Kong yang berniat untuk menyingkirkan Eugene demi anaknya, namun mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin. 走，金秋，金秋，夫战旅程。 六月，你应该感谢你吧。学艺文走。 Sementara itu, Jirong yang sebelumnya diperintahkan pendeta kedua untuk membantu menyusupkan prajurit iblis ke wilayah klan Elang Salju, diperlihatkan sedang menjalankan rencananya dengan menambahkan sedikit jampe-jampe ramuan tidur ke dalam masakan yang dia siapkan untuk Jingxi dan yang lainnya. Namun setelah masakan itu jadi dan akan dihidangkan, masakan tersebut malah maut, yang mana Jingxi yang tidak sengaja menjatuhkannya pun langsung bergegas membuatkan masakan baru tanpa sepengetahuan Jirong agar tidak menyinggung perasaannya. Namun kejadian itu tidak lantas menghindarkan mereka dari siasat Jirong, karena begitu menyadari kalau masakannya telah diganti, dia langsung bergegas kembali membuatkan seblak instan untuk memastikan para penjaga dan anggota klan Elang Salju tidak akan mengacaukan rencana penyusupannya. Setelah semua orang di wilayah Elang Salju tertidur lelap, Jirong dengan leluasa membukakan gerbang untuk pendeta kedua dan pasukannya yang telah menunggu di sana, di mana dia lalu mengantarkan mereka ke makam almarhum ayahnya Sui Ying untuk mempersiapkan ritual pembukaan portal dimensi iblis di tempat tersebut. Namun di sisi lain, Jingxi yang seharusnya tertidur lelap setelah diberikan sihir ngantuk oleh Jirong, tiba-tiba terbangun seolah ada hidayah yang menyuruhnya. Feelingnya juga mengatakan kalau ada sesuatu yang aneh sehingga dia memutuskan keluar kamar untuk mengecek keadaan sekitar. Anehnya, di luar dia tidak menemukan satupun penjaga, di mana begitu sampai di makam ayahnya, Jingxi langsung disergap oleh prajurit iblis yang sebelumnya diminta untuk berjaga oleh pendeta kedua. Di sini berkat ilmu petir yang dipelajarinya dari guru Bai, Jingxi justru mampu menghabisi semua prajurit iblis yang berniat menyerangnya, dan bahkan membuat pendeta kedua terheran-heran melihat kekuatannya. Lalu melihat Jingxi sudah kehabisan energi, pendeta kedua lalu memerintahkan Jirong untuk menggunakan jurus pembenam mimpi dan memanipulasinya seolah-olah Jingxi hanya bermimpi agar aksi penyusupan mereka tidak terbongkar. Setelah kejadian itu, Imam Agung pun jadi agak sedikit emosi kepada pendeta kedua karena prajurit iblis yang telah dia persiapkan untuk membuka portal dimensi justru lenyap hanya karena satu orang yang seharusnya bisa diantisipasi oleh pendeta kedua. Namun pendeta kedua berdalih bahwa dia telah memiliki rencana cadangan untuk mengganti pasukan iblis tersebut, yaitu dengan menculik beberapa pemuda yang akan menjalani ujian kultivasi suci sebentar lagi. Menurutnya, jika mereka bisa menculik beberapa orang dengan energi kultivasi yang cukup tinggi dan mengubahnya menjadi prajurit iblis, maka seharusnya itu sudah lebih dari cukup untuk membantu mereka membuka portal dimensi daripada puluhan prajurit dari orang biasa. Setelah di-ACC oleh Dewa Iblis, pendeta kedua pun langsung menjalankan rencananya dengan menemui Zengkai di kediamannya, di mana ternyata selama ini dia masih mempunyai kartu as, yaitu jiwa Xiaoxi yang dia segel, yang artinya bukan tidak mungkin untuk mengembalikan Xiaoxi, namun untuk menghidupkannya kembali harus menggunakan jurus iblis. Pendeta kedua berkata jika Zengkai ingin bertemu kembali dengan Xiaoxi, maka dia harus menuruti permintaan pendeta kedua untuk membantu sekte iblis.
Singkat cerita, setelah beberapa hari berkemelut dengan perasaannya sendiri, Zheng Kai lalu memutuskan untuk pergi mendatangi pendeta kedua di markas sekte iblis karena tergoda dengan tawarannya sebelumnya. Pendeta kedua pun menjelaskan jika Zheng Kai ingin bertemu kembali dengan Xiaoxi, maka dia harus membantu pendeta kedua memasuki arena ujian kultivasi suci dengan melemahkan sedikit sebagian penghalang yang dibuatnya untuk sementara waktu. Setelah nego bensin, Zheng Kai akhirnya menyetujui permintaan itu, namun dengan syarat pendeta kedua harus menjamin bahwa dia tidak akan melukai siapapun di sana. Setelah beberapa hari berlalu, hari pendaftaran ujian kultivasi pun tiba dan para peserta dari berbagai tempat telah berkumpul, termasuk para murid dari Akademi Changfeng baik yang masih junior maupun yang sudah senior. Namun sebelum bisa mengikuti ujian, para peserta lebih dulu diuji, yaitu dengan membunyikan lonceng suci menggunakan kekuatan mereka. Jika lonceng itu berbunyi, maka artinya kekuatan kultivasi mereka sudah layak dan dipersilakan untuk masuk ke arena ujian. Begitu masuk ke dalam, Sui Ying dibuat terkejut karena ternyata Qingxi juga berada di sana setelah sebelumnya diam-diam mengikuti tes pendaftaran dan berhasil lolos dengan kemampuannya sendiri. Awalnya Sui Ying tidak setuju dengan keputusan adiknya tersebut, namun karena sudah terlanjur masuk, dia pun tidak bisa berbuat banyak dan berpesan agar Qingxi selalu berada di dekatnya. Di ujian tersebut, para peserta diminta untuk mencari dan mencabut sebuah pusaka pedang suci dari tempatnya. Dan bagi siapapun yang berhasil menyelesaikan tugas tersebut, maka statusnya akan diakui sebagai kultivator level suci yang baru. Namun tugasnya juga sebenarnya tidak sesimpel itu karena di sana terdapat banyak rintangan yang sudah pasti akan menghambat para peserta menemukan pedang tersebut. Sementara itu, pendeta kedua yang sebelumnya janjian dengan Zheng Kai juga ternyata sudah berada di dalam arena ujian bersama dengan beberapa prajurit iblis yang tersisa. Dan setelah melihat para peserta memasuki arena, dia pun segera memerintahkan prajuritnya untuk mulai menjalankan rencananya. Pertama-tama, para prajurit iblis tersebut merusak alat pemantau atau gampangnya CCTV yang digunakan oleh para dewan tetua untuk melihat jalannya ujian tersebut. Lalu setelah memastikan kalau orang-orang di luar arena tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam, para prajurit itu pun langsung menyebarkan racun iblis di seluruh arena ujian yang menyebabkan beberapa orang terinfeksi dan menjadi hilang kendali. Para peserta lain pun terlihat agak ketar-ketir karena tidak menyangka kalau mereka akan diserang oleh sekte iblis bahkan saat sedang mengikuti ujian kultivasi suci. Sempat terjadi insiden di mana salah satu senior Akademi Changfeng terkena racun iblis secara bertubi-tubi dan membuat dirinya lama-kelamaan bertransformasi menjadi iblis. Sebenarnya Sui Ying yang melihat kejadian itu sempat berusaha untuk menolong karena entah bagaimana tubuhnya ternyata kebal terhadap racun iblis. Namun, seniornya justru meminta Sui Ying untuk tidak memperdulikannya dan pergi mencari pusaka pedang suci karena hanya dengan cara itulah mereka akan bisa menyelesaikan ujian tersebut dan menghentikan sekte iblis. Dan demi menghormati kakak seperguruannya, Sui Ying pun menuruti permintaannya dan langsung bergegas bersama teman-temannya untuk menemukan lokasi pusaka pedang suci. Sementara itu, para dewan tetua yang tidak bisa melihat jalannya ujian dari luar arena mulai khawatir karena alat pemantau yang mereka pasang tidak kunjung bisa diperbaiki. Di mana di sini, Zheng Kai pun langsung izin pamit untuk masuk ke dalam arena ujian yang kemudian diikuti oleh para dewan tetua. Lalu, begitu melihat kondisi di dalam, Zheng Kai yang lebih dulu sampai langsung melakukan teleportasi ke lokasi pendeta kedua untuk menghentikannya. Karena dari apa yang dia lihat, pendeta kedua sudah melenceng jauh dari persyaratan yang dia berikan sebelumnya untuk tidak menyakiti para peserta.
Di sisi lain, para murid Akademi Changfeng diperlihatkan telah berhasil menemukan lokasi pusaka pedang suci dengan memanfaatkan jurus penerawang gelap milik Yue. Dan setelah beberapa kali percobaan, Sui Ying akhirnya berhasil mencabut pedang tersebut setelah memusatkan energi yang selama ini dia latih, yang artinya kini dirinya secara resmi telah mencapai level kultivasi suci. Namun tidak berselang lama, Shiho muncul sambil berkata kalau senior mereka telah innalillahi, yang otomatis membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Ditambah lagi dengan tombak Sui Ying yang diperlihatkan masih menancap di tubuhnya. Karena tidak adanya saksi, Sui Ying pun mau tidak mau harus ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut sampai mereka benar-benar mengetahui fakta penyebab dari kematian orang tersebut. Setelah kejadian itu, baru diketahui kalau ternyata Shiho lah yang menghabisi seniornya dengan menggunakan tombak milik Sui Ying yang tertinggal saat dia sedang pergi mencari lokasi pusaka pedang suci. Tidak hanya itu, diperlihatkan juga kalau Shiho secara tidak sengaja menghabisi si Burong, adiknya sendiri yang saat itu sedang berada di bawah pengaruh mantra iblis dan mengenakan skin prajurit iblis. Sejak saat itulah Shiho selalu dihantui rasa bersalah sampai-sampai didatangi oleh adiknya yang sudah almarhum di dalam mimpinya. Di sisi lain, Eugene yang percaya kalau Sui Ying telah difitnah, dia lalu berinisiatif untuk memeriksa jasad almarhum seniornya, di mana dia lalu menemukan fakta kalau ternyata racun iblis yang ada di tubuhnya telah masuk sampai ke sumsum tulang belakang, yang mana hal itu pun menegaskan kalau almarhum sudah pure menjadi manusia iblis belum meninggal. Sayangnya Zenkai tidak langsung mempercayainya dan seolah-olah menutupi sesuatu dari Eugene. Oleh karena itu, dia pun berinisiatif melakukan investigasi mandiri bersama rekan-rekannya untuk membuktikan kalau Sui Ying bukanlah orang yang menghabisi almarhum. Mereka lalu membuat rencana dengan mengunjungi Sui Ying di dalam penjara dan memintanya bertukar posisi dengan Qingxi untuk sementara agar mereka bisa bersama-sama pergi ke lokasi ujian kultivasi dan mencari bukti untuk membersihkan namanya. Di mana diperlihatkan kalau Sui Ying dapat dengan mudah membuka gembok penjara, yang artinya akan mudah sebenarnya baginya jika ingin kabur dari tempat tersebut. Namun Sui Ying tidak mau melakukan hal itu karena dengan begitu maka sama saja dia mengakui dirinya sebagai penjahat. Dan untuk menghormati nama Zenkai sebagai pemimpin akademi yang namanya akan buruk jika terdengar berita kalau para muridnya justru saling membunuh, dia pun terpaksa untuk bertukar posisi dan berusaha sendiri untuk membersihkan namanya. Singkat cerita, mereka pun kembali ke lokasi ujian dan langsung berpencar untuk mencari apapun yang bisa dijadikan bukti kalau tempat tersebut sebelumnya memang telah disusupi oleh pasukan iblis. Lalu setelah beberapa saat keliling, Yue akhirnya menemukan topeng prajurit zirah hitam milik pasukan iblis yang tertinggal di sela-sela reruntuhan bangunan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di sebelah topeng tersebut mereka menemukan jasad si Burong yang sudah dalam kondisi terbujur kaku dengan tanda-tanda iblis di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu, mereka pun bergegas membawanya kembali ke akademi untuk melaporkan temuannya tersebut kepada Dewan Tetua. Sampai di sini, para Dewan Tetua akhirnya melihat sendiri bukti keterlibatan sekte iblis di lokasi ujian. Dan dengan begitu, Sui Ying pun terbebas dari semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Di mana di sini, mereka jadi mempertanyakan segel proteksi yang dipakai untuk melindungi ujian tersebut yang membuat Zenkai merasa bersalah. Di sisi lain, Shiho setelah melihat jasad adiknya pun masih sempat-sempatnya bersandiwara seolah dia tidak mengetahui kejadian tersebut agar tidak terlihat mencurigakan. Lanjut ke malam harinya, diperlihatkan pendeta kedua yang kembali menemui Zenkai karena sebelumnya dia telah gagal mendapatkan apa yang dia inginkan saat ujian kultivasi berlangsung. Kali ini, dia lagi-lagi menuntut sesuatu yang lebih, yaitu dengan meminta Zenkai untuk menyerahkan Sui Ying kepadanya.
Di sini Zheng Kai dengan tegas menolak permintaan tersebut karena di perjanjian sebelumnya adalah hanya untuk membiarkan pendeta kedua masuk ke arena ujian bersama dengan pasukannya. Namun demi untuk mengembalikan Xiaoxi, Zheng Kai pun akhirnya mengalah dan justru mengajukan dirinya sendiri untuk menggantikan Sui Ying. 去除雪鹰身上的吸水钉。 Ibarat mancing ikan cere dapatnya ikan panggang, mendengar tawaran tersebut, pendeta kedua pun langsung oke, di mana dia lalu memberikan Zheng Kai sebuah pil untuk memindahkan paku iblis yang sebelumnya ditanam oleh Imam Agung di dalam tubuh Sui Ying. Yang mana ternyata paku tersebut merupakan salah satu senjata rahasia klan iblis yang dikhususkan untuk menghabisi orang-orang yang telah mencapai level kultivasi suci. Namun pendeta kedua pun heran melihat Sui Ying yang seperti tidak terganggu sedikit pun, bahkan setelah terkena senjata tingkat tinggi tersebut. Selanjutnya, pendeta kedua lalu berkata kalau dia akan menemuinya lagi jika Zheng Kai sudah memindahkan paku tersebut ke dalam tubuhnya sendiri. Lalu keesokan harinya, Zheng Kai langsung mengajak Sui Ying dan yang lainnya untuk makan-makan di taman sambil minum khamr sampai mereka liut. Lalu saat semua sudah tidak sadarkan diri, Zheng Kai memulai proses perpindahan paku iblis dari tubuh Sui Ying ke dalam tubuhnya sendiri. Dan setelah proses itu berhasil, artinya tidak ada lagi yang menghambat aliran energi spiritual Sui Ying yang membuatnya dalam keadaan 100%. Dan sebaliknya, Zheng Kai kini tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya. Lalu setelah memastikan kalau Zheng Kai sudah memindahkan paku iblis ke dalam tubuhnya, pendeta kedua lalu kembali menemuinya untuk melanjutkan rencananya selanjutnya. 既然现在我已经有了你，只要你乖乖听话。